Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ayuh kaum muslimin wal muslimat yang maka itu asha rahimahullah. Perkenankanlah pada kesempatan khutbah Id pada pagi hari ini akan mencoba menyampaikan khutbah Id dengan judul nilai-nilai pendidikan dalam peristiwa korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuh kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan SMK Muhammadiyah Semarang bisa menyelenggarakan Salatul Adha dengan penuh kebahagiaan sesuai dengan namanya,
yaitu hari raya Kurban. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai hari Tasyrik. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas nikmat, segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Bagaimana perintah Allah yang termuat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan kita kelak menjadi saksi di hari kiamat. An Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amila ba'du Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati fi furuliha wa atlafiha wa as'abiha wa inna dama la yaqa min Allah azza wa jalla fi makani qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah, juga mengandung nilai ibadah dan hikmah seorang Rasul yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus pendidikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya, yang pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya. Dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita.
Padahal kita belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana inda dzanni abdi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan jika hamba meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hambanya bertaubat, dan Allah akan mengabulkan doa jika hamba meminta. Allah pun akan memberi kecukupan jika hambanya meminta kecukupan, dan seterusnya. Ini adalah hikmah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Hadirin jamaah Radul Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai dan beliau sayangi. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang indah, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka. Wahai anakku, belahan jiwaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati kita, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Radul Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog antara ayah dengan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut metode hiwari alias dialog. Dari Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berani dirinya menjadi bagian orang-orang yang bersabar, minas sabirin. Kemudian poin yang ketiga dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta, meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya. Jika dirinya terlebih dulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh
Dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya. Mengapa harus menyembelih putra yang telah dinantikan? Bagaimana bisa Allah merentahkan hal ini dan berbagai pertanyaan lainnya? Yang dilakukan oleh beliau adalah menjalankannya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai hanifan muslimah alias seorang yang bersadar diri untuk tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikianlah di antara hikmah peristiwa kurban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari khutbah yang saya sampaikan pada malam kali ini, dan semoga kita semua bisa melaksanakan beberapa hikmah pendidikan yang telah saya sampaikan pada khutbah kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wallahu li wa lakum fil qur'an amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabiru walhamdulillah kabiru wa subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Wallahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. فيا الحجون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه واستنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا رزاق يا الله يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه برحمتك يا عبادك الصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أسحلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.